Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Febzia Salwa, NIM 2120224. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila. Menurut Darji Darmodihardjo SH, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama, karangan Prapanca dan buku Sutasoma, karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti asas dan dasar, berarti jika digabungkan berarti batu sandi yang 5. Juga bisa jadi berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata cara urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Adapun fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dan semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI adalah sebenarnya suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila ini dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah pembangunan.